Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, saya Nur Amelia Safitri dari Universitas Negeri Malang, Departemen Teknologi Pendidikan, offering D, dan dengan NIM 2201 2160 1026. Nah, saya di sini mengambil judul Learning Management System dengan penulis Daishen Barreto, Amy Rothman, and Salena Rebidox. Nah, alasan saya memilih bacaan ini karena keunikan kombinasi ketiga penulisnya. Penulis tersebut membawa perspektif yang kaya dan beragam ke dalam dunia Learning Management System atau LMS. Dan gaya penulisan mereka yang bersahaja membuat materi yang kompleks menjadi lebih mudah dicerna, serta menciptakan pengalaman membaca yang memikat dan mendidik. Tetapi juga memberikan paduan konkret untuk mengimplementasikannya dalam konteks dunia nyata. Oleh karena itu, memilih untuk menjelajahi halaman Learning Management System adalah langkah cerdas untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan menyenangkan tentang evolusi sistem manajemen pembelajaran. Poin-poin penting dalam bacaan ini adalah membahas sistem manajemen pembelajaran atau LMS dari berbagai aspek termasuk teknis, penerapan, pemangku kepentingan, evolusi, evaluasi, seleksi, implementasi, dan transisi. Pada bab pertama menjelaskan LMS sebagai platform untuk menyampaikan konten online untuk tujuan pembelajaran. Untuk bab kedua, membedah dua jenis utama penerapan LMS yaitu kepemilikan dan sumber terbuka, serta kategori lain yang perlu dipertimbangkan. Dan bab 3 menyoroti pemangku kepentingan dan kegunaan LMS, sementara bab 4 membahas evolusi LMS dari perspektif standar konten pembelajaran online. Dan bab 5 fokus pada evaluasi dan seleksi LMS. Sementara bab 6 membahas implementasi dan transisi LMS. Dan yang terakhir bab 7 mengevaluasi LMS dengan studi kasus penggunaan Canvas sebagai LMS di Universitas UNC Wilmington. Dalam proses evaluasi LMS, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, termasuk teknis, biaya, integrasi, kemudahan penggunaan, dukungan, kendala, kompatibilitas perangkat seluler, dan kebutuhan unik organisasi. Evaluasi LMS juga melibatkan pembentukan panitia seleksi yang mencakup perwakilan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan keputusan yang adil dan akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sistem manajemen pembelajaran memiliki dampak signifikan dalam mendukung pembelajaran online dan pengelolaan konten pembelajaran. LMS seperti Canvas atau Blackground memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi kuliah, tugas, dan sumber daya pembelajaran lainnya secara online. Penerapan LMS dalam konteks bisnis juga dapat ditemukan di mana perusahaan menggunakan platform ini untuk memberikan pelatihan online kepada karyawan atau mengelola sumber daya pembelajaran internal. Evaluasi dan seleksi LMS menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaga atau organisasi. Nah, proses implementasi dan transisi perlu dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir, melibatkan pelatihan komprehensif bagi pengguna baru dan strategi komunikasi yang efektif. Melalui integrasi LMS, pengalaman pembelajaran dan manajemen konten menjadi lebih efisien, terorganisir, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pendidikan dan bisnis. Nah, untuk keterkaitan buku tersebut dengan cara memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan performansi manusia itu, buku ini memberikan kontribusi signifikan dalam memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia melalui pemahaman mendalam tentang sistem manajemen pembelajaran. Setiap bab dalam buku ini memberikan pemahaman yang kuat dan wawasan praktis. Bab pertama menjelaskan konsep LMS sebagai platform untuk menyampaikan konten online dalam konteks pembelajaran. Dan di bab 2 mengulas jenis penerapan LMS dan fitur umum, memberikan wawasan tentang berbagai solusi yang dapat dipilih.
Dan bab 3 membahas pemangku kepentingan dan kegunaan LMS, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana LMS dapat memenuhi tujuan masing-masing kelompok pemangku kepentingan secara efektif. Bab 4 membahas evolusi LMS dari standar Scrum hingga XAPI, memberikan wawasan tentang perkembangan teknologi pembelajaran online. Bab 5 membahas evaluasi dan seleksi LMS, memberikan panduan praktis bagi institusi untuk memilih LMS yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan bab 6 membahas implementasi dan transisi LMS, memberikan strategi yang terorganisir dan komprehensif untuk memastikan transisi yang sukses. Dan terakhir, bab 7 memberikan evaluasi terhadap penggunaan Canvas sebagai studi kasus, memberikan bukti konkret tentang keberhasilan implementasi LMS dan dampak positifnya terhadap pembelajaran dan performansi manusia. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya memberikan informasi teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk membantu pembaca memahami, memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi LMS dengan tujuan memfasilitasi belajar dan meningkatkan performansi manusia. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.